Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 RPL 1 dan 10 RPL 2. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran Web Basic Programming ya. Nah, ini saya ingin mereview sebentar atau mengulang kembali tentang CSS. Nah, dalam hal ini akan saya ulas sedikit tentang anatomi CSS. Ya, mungkin kemarin kalian sudah belajar. Nah, ini saya ingin mengingatkan lagi supaya kalian paham ya tentang CSS. Nah, nanti akan bisa kalian lihat pada video selanjutnya. Nah, jangan sampai ketinggalan dan disimak video sampai selesai. Seri sebelumnya kita udah belajar mengenai struktur atau anatomi dari HTML. Mungkin kalian masih ingat di mana sebuah tag HTML itu punya nama tag, bisa ada atribut dan ada nilai atau value ya. Sama seperti HTML, CSS pun punya anatomi sendiri ya. Kita bisa lihat anatominya atau strukturnya seperti ini. Ya, jadi kalau kalian lihat pada sintaks CSS di sebelah kanan saya ini, jadi CSS itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada yang disebut dengan selektor yang paling ujung sebelah sana ya. Lalu di dalamnya terdapat property dan value. Jika kalian lihat, property dan value-nya itu dibatasi dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu setiap property itu setelahnya ada karakter titik dua, lalu ada value-nya apa, dan diakhiri dengan titik koma. Jadi ini adalah sintaks yang harus kalian tuliskan untuk membuat satu deklarasi dari CSS ya. Contohnya begini, misalkan saya punya H1 lalu dalamnya ada color blue. Ini artinya saya pengen membuat seluruh tulisan yang ada di dalam H1 di halaman saya itu warnanya berubah menjadi biru. Nah, jadi cara menuliskannya, saya tuliskan dulu selektornya H1 ya. Lalu di dalamnya terdapat properti, dan tiap-tiap properti itu pasti punya yang namanya value ya. Jangan lupa pisahkan atau bungkus semuanya menggunakan kurung kurawal. Jika nanti kalian punya lebih dari satu properti, itu kalian bisa tuliskan ke sebelah kanan setelah titik koma, atau kalian bisa tuliskan ke bawah ya. Seperti ini misalkan. Kalian ingin memberikan si H1 tadi lebih dari satu properti ya, misalkan font family, text align ya, lalu font size dan color. Nah, jadi caranya kalian buka dulu kurung kurawal buka dan tutup ya setelah kalian menuliskan selektornya. Oke. Jadi nanti kita akan bahas masing-masing komponen yang ada di deklarasi ini ya. Pertama akan kita bahas adalah mengenai selektor. Ya, apa itu selektor? Kalau kita lihat teorinya, adalah sebuah bagian dari CSS yang digunakan untuk memilih dan memanipulasi sebuah elemen spesifik yang ada di HTML. Ya, jadi misalkan kita punya A1, P, nah, elemen-elemen tersebut adalah elemen yang akan kita pilih agar kita bisa memberikan style terhadap elemen tersebut. Ya, nah, elemennya bisa macam-macam, bisa tag HTML, tadi kita udah coba H1 ya, atau nanti kita bikin sendiri selektornya menggunakan ID atau kelas, atau bahkan kita nanti bisa simpan sebuah pola. Ya, jadi nanti seru lah, ngomongin selektor itu seru, nanti akan saya buatkan video khusus mengenai selektor ya, jadi ditunggu aja ya. Jadi nantinya semakin kompleks struktur dari sebuah HTML, CSS selektornya juga bisa semakin kompleks ya. Jadi selektor itu bisa kompleks, bisa sangat sederhana seperti yang kita coba tadi ya, satu color blue. Oke. Jadi contohnya kalau misalkan tadi saya punya ini ya, H1 color blue, ini bisa kita baca seperti ini. CSS, tolong pilihkan saya seluruh elemen H1 yang ada di halaman, berapapun itu ya, ada 5 H1, ada 10 H1, atau bahkan 100 H1, lalu ubah teks yang ada di dalamnya menjadi biru. Ya, jadi satu deklarasi seperti ini bisa dibaca. Oke, yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai property dan value ya. Di CSS itu banyak sekali property dan value. Kalian nggak perlu hafal
semuanya. Jadi nanti di seri ini yang akan kita bahas juga nggak semua, mungkin properti-properti yang penting aja, yang sering kita gunakan akan kita bahas. Ya, tapi kalau kalian pengen tahu, kita bisa kunjungi sebuah sumber di mana penjelasannya lengkap. Ya, jadi sekali lagi propertinya banyak, kalian nggak perlu capek-capek ngahafal semua. Nanti kita coba pelajari yang pentingnya saja. Seluruhnya itu kalau nggak salah mungkin sekitar ada 360 berapa gitu. Pastinya saya nggak tahu, yang jelas lebih dari 350 properti CSS. Ya, jadi kalau kalian pengen tahu masing-masing seperti apa, cara kerjanya seperti apa, kalian bisa kunjungi website yang pertama. Kalian bisa kunjungi websitenya punya Mozilla. Ya, di sini ya referensinya cukup jelas, lengkap. Atau kalian bisa kunjungi website ini yang sering saya kunjungi, namanya websitenya CSS Tricks ya. Itu dibuat oleh orang yang hebat sekali, namanya Chris Coyier. Di mana di alamat ini kalian bisa lihat dari A sampai Z properti apa yang ada, cara pakainya gimana, contohnya seperti apa. Ya, jadi silahkan kunjungi dan pelajari website ini ya, supaya kalian bisa tahu gimana cara kerja dari tiap-tiap properti yang ada di CSS. Oke, jadi mungkin itu dulu penjelasan singkat mengenai anatomi dari CSS. Sekali lagi saya ulang bahwa satu deklarasi CSS itu punya selektor dan properti dan value. Dan nanti kalian batasi atau bungkus properti dan value-nya dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Itu yang jangan lupa ya. Oke, untuk video selanjutnya apa yang akan kita bahas? Di video selanjutnya kita akan mulai ngoding ya. Mungkin nanti dari video pertama nanya ini kapan kita ngodingnya. Kita akan mulai ngoding di video